kasus di mana laptop itu kadang-kadang bisa tampil ya, kadang-kadang tidak ya. Kita akan coba contohnya seperti ini ya. Ini yang saya ukur itu adalah tegangan RAM-nya. Ya, kita on kan, nah, itu ya tegangan RAM hadir ya. Ampernya tinggi, dia pasti akan display ya, tampil ya. Seperti itu ya. Tapi nanti manakala ada terjadi no display ya, no display, ampere antara 0,6 0,7 ini ampere tampil 1,1 itu ampere tampil, ada tegangan RAM ya, sudah bisa boot ya. Tapi nanti di mana ada kondisi, bisa matikan lagi, ada kondisi di mana dia kadang display kadang enggak. Kita coba switch lagi ya. Nah, tegangannya masih hadir ya, berarti ini mau tampil ya. Ini pasti mau tampil ya. Saya nunggu momen di mana tegangannya itu nggak mau hadir, matiin lagi ya. Kita coba lagi, pasti ini hadir ya, itu ya, pasti dia akan hadir ya. Nah ini ya, ini Anda lihat ya, tegangan RAM 0, tegangan RAM-nya 0, ampernya 0,5, laptop masih nyala dan tidak mau display. Karena apa? Karena tegangan RAM-nya 0 ya. Kita coba pegang ini di sini, aman-aman saja ya. Nah, yang jadi masalah adalah di shortbread-nya ini ya. Kenapa kayak begitu ya? Shortbread ini terindikasi panas ya, panas, lumayan panas ya. Kita matikan ya. Kita matikan ya. Unitnya kita coba matikan, dia sudah mati ya. Nah, sekarang saya akan coba ya dengan menekan shortbread ini ya. Shortbread ini saya tekan ya, kemudian saya on kan. Nah, Anda lihat ya. Tadi tegangan RAM hadir lalu mati lagi ya. Kita matikan ya. Ini ampere 0,7, kondisi no display karena blok RAM-nya ini nggak hadir ya. Jadi maksudnya kok tiba-tiba tegangan RAM itu menghilang dan pasti no display, itu disebabkan karena saya telusuri ini strip S4-nya itu dia langsung berasal dari ini nih, dari shortbread ya, tidak melalui seperti biasanya dari EC ya. Karena terindikasi panas yang cukup cukup panas ya, kita akan coba melakukan preheat ya, preheating ya shortbread-nya ya. Ya mudah-mudahan lancar ya antara hidup dan matinya. Kita coba lagi ya. Ini itu tegangan 1,5 volt yang ada, tapi dia langsung hilang. Pasti ini no display ya, no display ya. Itu disebabkan karena saya amati ini enable-nya itu seperti ada dan tidak, ada dan tidak ya. Kita lakukan pemanasan preheating shortbread-nya, hasilnya seperti apa kita lihat ya. Terima kasih. Ini ya proses preheat ya, preheatingnya dari SB ya. Kita akan coba preheating ya. Banyak yang tanya kalau mau manasin chip ya, itu berapa lama sih Kang ya, saya nggak bisa jawab kalau berapa lamanya itu. Kalau berapa lama ya bukan jadi patokan Mas ya. Patokannya itu adalah suhu ya. Anda pantau dengan suhu ya, pantau dengan suhu, berapa suhunya. Kalau saya sih preheatingnya itu mau seperti apa,
dengan panas yang tinggi kah, sampai goyang kah, atau berapa ya. Yang jelas prosesnya saya tunggu ini sampai 100 derajat dulu ya, sampai 80 sampai 100 derajat bawahnya ya. Setelah itu kita tembak dari atas ya. Ya maksimal targetnya sampai 200 ya, 200 derajat ya, saya akan berhenti ya, akan berhenti untuk memanaskan chip. Nah itu berapa lama, jangan ditanya berapa lama ya. Yang jelas ya, suhunya terus naik ya. Yang kita pantau itu adalah suhu, bukan berapa lama ya, suhu lebih penting. Oke itu ya. Sambil kita lepasin dulu lem-lemnya ya, kita coba panasin, kita lepasin lemnya ya, kita lanjut hasilnya seperti apa. Lanjutan kasus Axio kemarin ya, yang blok RAM-nya itu kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak ya. Kadang-kadang di switch ampere naik 0,4, 0,5, 0,7 lalu jatuh lagi ya. Itu intinya itu bukan karena short sebelum on ya, tetapi tegangan RAM-nya nggak hadir ya, yang membuat tidak lanjutnya proses pembacaan sekuennya nggak berlanjut, jadi malah memilih shutdown ya. Itu yang saya amatin ya. Jadi ini ya sudah normal ya, sudah lebih dari 10 jam ya. Oh enggak deng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 jam ya. Kita hidupkan, matikan, oke. Dan ini adalah kanibalannya ya. Alhamdulillah ada kanibalan ya. Dan sebetulnya apa yang diganti ya, saya sempat curiga itu di IC ininya ya, IC IC PWM-nya ya, saya ganti. Copotan dari sini masih juga ya, sampai saya beli ya dari Pangkal Pinang atau Tanjung Pinang ya, baru datang kemarin kalau nggak salah, hari Jumat ya, masih sama juga ya. Bahkan kalau pakai ini dia malah hidup mati, switch mati, di switch mati ya, nggak mau sama sekali. Padahal ini baru ya, bukan reporpisan. Akhirnya saya kembalikan ke model yang lama ya, nggak tahu yang dari mana copotannya. Di switch kadang-kadang mau tampil, tapi beberapa detik, beberapa menit mungkin dia mati lagi, hilang lagi ya. Nah oke ya. Kalau sebelumnya saya preheater, memang saya hit ya si SB-nya ini ya, ada videonya saya hit si SB-nya ini. Kenapa di hit si SB-nya? Itu dikarenakan ini ya, enable-nya di sini, enable-nya itu namanya 1,5 PS. 1,5 PS on ya, atau enable-nya blok RAM ya, blok RAM. Itu namanya kalau di Axio ini 1,5 PS on. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari EC ya, atau nama lainnya adalah slip sus B apa sus C ya, saya nggak mengingat masalah itu ya. Sus B dan sus C ini ya sumbernya dari slip 3 dan slip 4, yaitu dari shortbread. Makanya saya lakukan preheat ya, preheating ya, ada prosesnya ya, di video ada proses preheatingnya. Alhamdulillah ya, si sinyal enable-nya itu stabil, ada terus ketika di switch ada 3,3, yang sebelumnya itu kadang ada, kadang enggak, kadang ada, kadang enggak. Sekarang sudah normal, tetapi memang kasusnya ini enggak, RAM-nya memang blok RAM-nya nggak mau stabil ya. Saya ukur-ukur tegangan kerja ya, 5 VA ada, 5 VDDA ada ya, kemudian fin-nya juga ada ya, itu di kaki nomor 2, enable-nya ada. Saya coba di BST ya, di bootstrap ya, BST pin 8 ini. Nah ada kejanggalan di situ ya, di bootstrap itu ya.
saat dia mati, nah itu ya, saat dia mati bootstrapnya bernilai 5 volt atau 4,8 ya, aktualnya 4,8 dia bootstrapnya dari 5 VA. Nah itu ya, tapi pada saat dia tampil ya, bootstrapnya itu dia bernilai 6,8, hampir mendekati 7 volt ya. Nah sempet nggak percaya juga ya, akhirnya PC 546 ini saya coba ganti ya, ambilkan dari unit yang ini, kita tes, aman, di switch on, di switch lagi on lagi ya, dimatikan mati, di switch lagi on ya, sampai akhirnya hasilnya seperti itu ya. Jadi kesimpulannya ya, memang pada kasus kadang-kadang hidup kadang-kadang enggak pada Mobo Axio ini disebabkan karena tegangan RAM hilang ya. Kadang ada, kadang enggak, kadang ada, kadang enggak. Nah, kadang-kadang ada dan kadang-kadang enggak, itu dipengaruhi oleh enable ya. Enable-nya itu sumber utamanya dari slip S4. Nah, ini yang jadi masalah justru slip S4-nya ini ya, yang menuju ke EC ya, namanya sus B dan sus C ya, saya nggak tahu mana yang itu ya. Nah, ini kadang ada kadang enggak. Kita hit, masalahnya selesai ya, 1,5 PS on-nya normal ya, tapi masih juga ada terkendala ya. Ganti IC ya sampai 4 kali ya, 5 kali bahkan ini ya, dari yang cabutan, dari yang ini ternyata bukan masalah di IC-nya. Masalah terbesarnya adalah BST. Di situ ada resistor dan kapasitor pump ya. Itu masalahnya di kapasitornya ya, mungkin lemah atau apa ya. Kita ganti, alhamdulillah hasilnya seperti itu. Percaya nggak percaya ya, ini memang nyata ya, kendalanya memang seperti itu ya. Saya juga hampir tidak percaya ya, kenapa memutuskan untuk mengukur bootstrap ya, karena pada saat saya amati dan saya analisa ya, itu kok tiba-tiba drop, dia menghilang begitu saja ya. Kecurigaan saya di situ, karena IC sudah kita ganti masih sama juga, ada di kapasitor BST ya. Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.